pandangan bagaimana negeri ini berjalan baik dan aman dan moderat. Tentu saya apalagi tentang Anies, orang yang sangat moderat, bilang tinggi pengusaha, orang punya pengalaman, orang dekat Jokowi, orang paling tepat pada waktu itu agar negeri ini aman dan maju serta tidak radikal. Justru itu. Itulah, dan ya tentu saya berbicara dengan teman-teman yang bersedia sepahan dengan saya. Yang menetap yaitu ketokohan orang. Tetap orang akan lihat jago politik ya Pak Jokowi, pasti jago politik kan udah 7 tahun dia tahu cara membaca psikologi politik di sekitarnya tuh. Apalagi Pak JK yang udah bertahun-tahun atau sepanjang hidupnya terlibat dengan politik. Jadi the sense of political sense-nya Pak JK itu harus kita jangan anggap enteng tuh. Dan dia tetap kingmaker dan berubah menjadi kingmaker karena tentu pengalaman dia membuat beliau tahu apa sebetulnya lorong sempit yang masih bisa ditempuh. Pak SB juga adalah seorang strateg yang ampuh melihat peluang dan sangat rasional tuh. Jadi tokoh-tokoh politik, untuk partai itu harus belajar dari kemampuan menikung, mensiksa, atau sliding tackle dari tokoh-tokoh semacam Pak JK dan Pak SBY itu. Ibu Mega tentu dengan sendirinya. Yang menarik memang orang akan terkejut bahwa manuver Pak JK itu bisa memporak-porandakan political equation tuh. Persamaan politik atau konstelasi politik hari ini. Tapi memang itu yang akan terjadi karena nama Anies itu udah di atas, udah kan ajaib kalau misalnya Anies tiba-tiba dihalangi hanya karena nggak punya tiket 20% kan. Jadi orang akhirnya masuk pada pragmatisme. Demikian juga Pak Jokowi. Poin kita kan bukan lagi memikirkan siapa yang akan melanjutkan reputasi Pak Jokowi, tapi siapa yang mampu melindungi Pak Jokowi. Pak Jokowi juga merasa ya kalau kader dia itu turun terus elektabilitasnya, mending cari orang yang walaupun di wilayah lawan, tapi karena politik selalu bisa dihasilkan dengan renegosiasi tuh. Ibu Mega juga begitu, mungkin melihat bahwa ya Puan tetap adalah calon pemimpin, tapi kesempatan hari-hari ini belum maksimal. Padahal Ibu Puan mungkin udah bikin perjanjian dengan Pak Prabowo, tapi arah politik menentukan lain tuh. Jadi semua sinyal itu akhirnya mesti kita taruh di atas meja. Penyebabnya satu, karena threshold dibikin 20%, semua orang akhirnya cari jalan tikus, cari jalan siksa, nunggu di tikungan. Jadi ini soalnya. Tapi kita tetap merasa bahwa Pak JK harus kita anggap sebagai punya kecerdasan sekaligus kecerdikan untuk tadi mengintip celah itu. Ini bisa bikin blunder banyak pihak. Pertarungan siasat politik kingmaker di Pilpres 2024. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta, koalisi partai politik di tanah air masih dinamis jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Oktober 2023 mendatang. Pertemuan-pertemuan antar elit parpol masih terus berlangsung. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai ada 5 nama yang bakal jadi kingmaker dalam penentuan peta koalisi di pemilihan presiden 2024, yaitu Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, kata dia, kelima nama itu bakal jadi 2 kubu, yakni kubu Mega Jokowi dan kubu Paloh Kala dan SBY. Menurut Umam, hal ini tampak dari pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga parpol itu telah sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ia menganggap pembentukan Koalisi Perubahan itu merupakan buntut kekecewaan Paloh terhadap Mega. Pihak istana sendiri dikabarkan telah melakukan berbagai upaya untuk menggagalkan koalisi perubahan, tapi tetap saja tidak berhasil mengendurkan langkah 3 partai itu, kata Umam saat dihubungi Rabu 29 Maret.
Namun, kata dia, meskipun nantinya akan ada dua kubu kingmaker, poros koalisi yang terbentuk bisa jadi lebih dari dua, sebab masih ada beberapa parpol lain di parlemen yang masih berusaha memenuhi syarat ambang batas 20% pencalonan presiden. Menurut Umam, koalisi Pilpres mendatang masih akan ditentukan oleh parpol papan tengah parlemen, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan Golkar. Jika tidak, parpol-parpol itu akan saling berhadap-hadapan sesuai skenario dua kubu kingmaker. Bisa saja koalisi perubahan yang didukung oleh Paloh, JK, dan SBY itu akan berhadapan dengan kekuatan koalisi besar yang dimotori Mega dan Jokowi, katanya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan memprediksi ada 4 tokoh yang jadi kingmaker di Pilpres 2024, yaitu Mega, Jokowi, Surya Paloh, dan Yusuf Kala. Kala dalam hal ini cukup berpengaruh untuk pencarian sosok pendamping Anies Baswedan, apalagi Kala sempat terlihat ikut dalam acara buka puasa bersama sejumlah elit parpol koalisi perubahan di Nasdem Tower beberapa waktu lalu. Beliau tokoh yang pernah jadi wapres 2 kali, pernah jadi ketum partai besar. Secara jaringan juga luar biasa. Secara logistis juga punya jaringan logistis. Dia juga pengusaha. Paling tidak posisi Pak JK yang hadir dalam bukber kemarin di Nasdem Tower itu bisa jadi juru lobi, kata Ali. Ali juga menyoroti sikap Presiden Jokowi yang beberapa kali menyampaikan dukungannya kepada tokoh tertentu sebagai calon presiden. Misalnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut dia, peran presiden sangat menentukan arah konfigurasi politik hingga 2024. Menurut Ali, langkah Jokowi itu cukup bisa dipahami sebab Jokowi membutuhkan sosok untuk meneruskan proyek pembangunan dalam 8 tahun terakhir, salah satunya Ibu Kota Negara Nusantara. Selain itu, kemungkinan Jokowi terlibat aktif dalam kontestasi Pilpres 2024 juga tampak dari pilihannya membiarkan anak dan menantunya jadi kepala daerah. Itulah yang menjadi alasan mengapa Jokowi sepertinya ingin sekali presiden berikutnya adalah orang dia. Ini berbeda dengan gestur SBY sebelumnya, ucap dia. Ali yakin Jokowi mulai menemukan titik temu dengan Mega selaku Ketua Umum PDIP yang memiliki tiket untuk mengusung capres-cawapres sendiri. Dia berpendapat bandul politik PDIP kini mulai tertuju ke Ganjar Pranowo. Jokowi sepertinya kalau Ganjar masuk dalam landscape politiknya, kata dia. Lebih dari itu, dia juga yakin Jokowi punya keinginan agar semua kontestan di Pilpres 2024 mendatang diisi orang-orang pilihannya, alias all the president men. Kala dalam hal ini cukup berpengaruh untuk pencarian sosok pendamping Anies Baswedan, apalagi Kala sempat terlihat ikut dalam acara buka puasa bersama sejumlah elit parpol koalisi perubahan di Nasdem Tower beberapa waktu lalu.